Para sahabat, kemiskinan itu fakta yang nyata. Ya, nyata ya. Jadi nggak harus saya ngomong soal angka-angka data statistik. Itu nanti akan saya bahas berikutnya itu. Itu sebagai proyek kekuasaan. Tetapi yang mau saya sampaikan sekarang ini soal politis. Lebih tepatnya politisasi kemiskinan. Jadi kemiskinan itu bisa fakta statistik, bisa fakta sosiologis, tetapi dia mudah untuk menjadi komoditas yang dipolitisasi. Maksudnya apa ini? Politisasi ini ya. Ya artinya ya untuk perdebatan, untuk pergunjingan, bahkan juga untuk mengkritik atau termasuk juga menjadi medan untuk pertarungan politik atau contentious politics. Pertama, ini kemiskinan itu ini sebagai sebagai prestasi ya. Artinya kalau ini angka itu turun gitu ya, angka-angka kemiskinan turun, maka itu bisa menjadi prestasi ya, bisa dipertunjukkan bahwa saya sudah berhasil ya. Yang lain-lain itu minggir dulu gitu ya. Jadi artinya kalau ini seorang pemimpin politik ya, itu bisa menurunkan angka-angka kemiskinan, maka dia bisa mengklaim, oh saya berprestasi. Jadi yang lain bisa diabaikan. Dan itu akan disajikan untuk pertunjukan. Ya ini hampir sama dengan kalau instansi atau organisasi pemerintah itu punya predikat WTP, wajar tanpa pengecualian ya. Ini sama juga kalau nanti angka kemiskinan turun dan sebaliknya nanti pertumbuhan ekonomi naik, maka itu akan diklaim sebagai prestasi. Dan prestasi ini juga sama dengan yang saya sebut dengan representasi, jadi hadir ya. Angka-angka itu dihadirkan sebagai representasi politik. Kemudian yang kedua, ini politisasi itu ya goreng-menggoreng ya. Jadi politisasi itu begini. Yang kedua ini kecenderungannya agak negatif. Jadi kalau misalnya instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur itu punya angka kemiskinan yang tinggi atau tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan, maka itu mudah digoreng luar biasa. Ya contohnya DIY ya. Dengan angka itu lalu orang melakukan politisasi. Oh DIY itu sebagai provinsi yang termiskin di Jawa. Ya. Lalu kemudian ada pembelaan. Pembelaannya ya soal cara mengukur dan kemudian ada kalimat miskin tapi bahagia gitu. Oh itu udah banyak lah yang menyampaikan bullying ya, dirudung luar biasa DIY ini ya. Miskin aja bahagia, apalagi kalau kaya, kalimatnya begitu ya. Tapi juga ada orang mengatakan mungkin bahagia tapi ya tetap miskin gitu ya. Dan ini begini ya, jadi sekalipun itu hebat, yang lain-lain hebat, tetapi kalau kemiskinannya tinggi, itu bisa menjadi jeblok kinerjanya tadi atau prestasinya menjadi jeblok. Jadi ini ibarat ibarat panas tahun dihapus oleh hujan sehari gitu ya. Jadi cuma persoalan angka kemiskinan aja itu bisa dipolitisasi untuk menurunkan atau istilahnya delegitimasi ya. Jadi aspek yang kedua ini sebenarnya kemiskinan itu menjadi komoditas untuk melakukan delegitimasi terhadap pemimpin politik gitu. Kemudian yang ketiga itu ini ya namanya negosiasi ya. Negosiasi ini menarik juga ini. Nah ini yang sering muncul dari bawah, dari berbagai komponen penduduk atau masyarakat atau rakyat, bahkan juga termasuk desa. Jadi begini ya, ini orang yang mengaku miskin itu loh. Tadi orang kaya mengaku atau minta miskin agar memperoleh bantuan.
Ada juga desa yang itu sebenarnya sudah punya predikat maju, berkembang, mandiri, tapi kami nggak mau. Kami lebih suka dikatakan sebagai desa tertinggal agar memperoleh bantuan, ya. Dan ini memang mudah untuk dihujat secara moral. Jadi kalau orang yang sebenarnya secara angka-angka itu relatif kaya tetapi mengaku miskin, maka akan dihujat tidak bermoral atau bejat lah gitu ya. Masa orang mampu itu minta miskin gitu ya. Tetapi ketika orang yang bersangkutan itu rumahnya ditempeli keluarga miskin itu, mereka malu juga, nggak mau juga ya. Yang diperlukan ya uangnya, bantuannya itu loh, bukan labelnya. Jadi ya begitulah. Jadi itu biasa terjadi di mana-mana. Jadi kalau ini ada segmen masyarakat, segmen penduduk yang dapat BLT gitu, sementara yang sini tidak, maka itu akan terjadi pergunjingan yang luar biasa. Ini akan akan melakukan negosiasi. Hidup kami sama dengan yang mereka. Kenapa kami tidak dapat, mereka dapat. Itu bernegosiasi pada pemerintah, dan kepala desa itu selalu menjadi tempat pertama untuk negosiasi mereka. Ya. Jadi ini artinya kata miskin ini gitu. Itu meskipun diadili sebagai bejat secara moral, tetapi secara politik ini negosiasi orang-orang yang mengklaim atau mengaku miskin itu untuk memperoleh perhatian dari pemerintah. Ya, mereka mengatakan itu. Intinya supaya dapat bantuan. Ya. Dan pada sisi yang lain itu juga begini ya. Secara sosiologis ya, daripada ini terjadi segregasi atau perbedaan antara yang dapat dengan yang tidak, lalu menimbulkan semacam ketegangan dan konflik, maka ini negosiasi seperti ala Jogja ya, bagi roto itu ya dalam rangka untuk menjaga harmoni, supaya tidak terjadi konflik yang begitu terbuka di antara mereka yang dapat bantuan dan tidak dapat bantuan. Ini 3 poin ini yang saya kira penting untuk kita perhatikan, dan kita biasanya ya tidak begitu peduli soal-soal kayak gitu. Yang pertama, orang ya akan selalu bicara soal angka ya. Meskipun angka itu bersifat teknokratis, tapi kan tetap saja akan dipolitisasi untuk tujuan-tujuan kekuasaan mereka. Kemudian yang kedua ya, kita memang sudah salah kaprah kalau kita itu ngomong pembangunan gitu ya, itu pasti ngomong tentang pertumbuhan dan kemiskinan. Padahal konstitusi itu kita bicaranya ya bukan itu, kita bicara soal adil, makmur, sejahtera. Ini dalam teori yang disebut sebagai universalisme. Kalau kemiskinan ini karena memang pengaruh dari neoliberalisme, developmentalisme, pembangunanisme itu ya. Jadi mendefinisikan manusia itu ya dengan dengan ukuran dan identitas stigma miskin itu. Sehingga ini menimbulkan masalah ya. Saya sudah bahas di video sebelumnya soal salah kaprah pembangunan, dan kemiskinan itu juga termasuk salah satu salah kaprah cara kita itu memandang manusia, cara kita memandang tujuan negara ya. Tidak ada itu kecuali fakir miskin ya. Fakir miskin memang dalam pasal 34 memang penting ya, negara harus memelihara mereka ya. Meskipun ya pada prakteknya ya banyak orang yang keleleran di jalan ya. Ya mereka ada yang dapat BLT, ada yang tidak itu. Karena itu saya terus-menerus ini mengkritik soal kemiskinan ini salah kaprahnya luar biasa. Ya, dan yang namanya penanggulangan kemiskinan itu sebenarnya mengawetkan atau formalin ya, mengawetkan kemiskinan. Dan nanti akan saya bahas berikutnya di tema kemiskinan itu sebagai proyek kekuasaan.